Demonstran tentara Turki berangkatlah ganyang Israel. Ribuan orang berkumpul di luar kedutaan besar Israel di Ankara dan konsulatnya di Istanbul. Mereka berkumpul untuk memprotes tindakan Israel terhadap Palestina pada Senin 10 Mei. Meskipun ada penguncian penuh yang bertujuan untuk mengekang kasus virus corona, para pengunjuk rasa di Istanbul termasuk Suriah dan Palestina membawa bendera Palestina sambil meneriakkan tentara Turki berangkatlah ke Gaza dan ganyang Israel ganyang Amerika. Sementara Presiden Tayyip Erdogan telah berbicara kepada para pemimpin Timur Tengah tentang meningkatnya kekerasan di Yerusalem. Erdogan berbicara melalui telepon dengan Raja Abdullah dari Yordania, Emir Kuwait Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, serta Presiden Palestina Mahmud Abbas dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Menteri Luar Negeri Turki Cavusoglu juga membahas masalah ini dengan mitranya di Iran, Aljazair, Pakistan, dan Rusia. Menurut pernyataan dari kantornya, Erdogan mengatakan kepada Raja Abdullah bahwa serangan tidak manusiawi terhadap Palestina ditujukan kepada semua Muslim, seraya menambahkan bahwa Turki dan Yordania belum bekerja sama untuk menghentikan mereka. Bentrokan kekerasan atas Yerusalem meningkat secara dramatis. Pada Senin, pejabat kesehatan Gaza mengatakan setidaknya 20 orang termasuk 9 anak-anak tewas oleh serangan udara Israel yang diluncurkan setelah kelompok militan Palestina menembakkan roket di dekat Yerusalem. Kelompok Muslim Amerika Serikat kecam aksi kekerasan Israel terhadap Palestina. Kelompok Muslim di Amerika mengecam keras aksi kekerasan Israel di Masjid Al-Aqsa yang menyebabkan ratusan warga Palestina terluka pada Jumat terakhir di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah pernyataan, Dewan Organisasi Muslim Amerika Serikat mengecam penyerangan yang terjadi di malam hari. Melansir Anadolu Agency, USCMO juga mengecam penodaan Masjid Al-Aqsa oleh pasukan Israel dan penembakan granat kejut pada jemaah yang melakukan sholat. USCMO adalah koalisi terbesar dari organisasi Muslim nasional, regional, dan lokal serta institusi Islam. Organisasi tersebut mendesak Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Kongres untuk menghentikan dukungan keuangannya bagi pemerintah dan institusi Israel terkait kejahatan nyata terhadap kemanusiaan. Terpisah, Dewan Hubungan Amerika Islam pada Sabtu 8 Mei 2021 mendesak media dan jurnalis untuk berhenti menyebut serangan Israel terhadap Palestina sebagai bentrokan. Nihat Awad, Direktur Eksekutif Cair dan keluarganya berasal dari Palestina mengatakan, orang-orang Muslim dan Kristen di Palestina melanjutkan perjuangan mereka untuk melawan sistem pembersihan dan apartheid yang sedang berlangsung. Warga Palestina dalam beberapa hari terakhir telah memprotes solidaritas dengan penduduk di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur yang diduduki di tengah serangan oleh polisi Israel. Protes itu terjadi ketika Pengadilan Pusat Israel di Yerusalem Timur menyetujui keputusan untuk mengusir 7 keluarga Palestina dari rumah mereka demi pemukiman Israel pada awal tahun ini. Polisi Israel berusaha membubarkan jemaah di dalam komplek Masjid Al-Aqsa Jumat malam menggunakan granat setrum dan bom gas. Wanita juga menjadi sasaran pasukan Israel menurut saksi mata. Sekitar 205 warga Palestina terluka dalam bentrokan itu menurut Bulan Sabit Merah Palestina. Masjid Al-Aqsa dikenal sebagai situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam. Orang Yahudi menyebut daerah itu Temple Mount, mengklaim itu adalah situs dari 2 kuil Yahudi di zaman kuno. Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat Al-Aqsa berada selama Perang Arab-Israel 1967. Mereka mencaplok seluruh kota pada tahun 1980, sebuah tindakan yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional. Dilansir Tribun News dari Al Jazeera, berikut bagaimana negara dan komunitas internasional sejauh ini bereaksi terhadap peristiwa di Al-Aqsa dan Sheikh Jarrah. Kantor Hak Asasi PBB mendesak Israel untuk membatalkan penggusuran paksa dan memperingatkan tindakannya bisa menjadi kejahatan perang.
Kami ingin menekankan bahwa Yerusalem Timur tetap menjadi bagian dari wilayah Palestina yang diduduki di mana hukum humaniter internasional berlaku, kata juru bicara Rupert Colville. Kekuatan pendudukan tidak dapat menyita properti pribadi di wilayah pendudukan. Ia menegaskan, memindahkan penduduk sipil ke wilayah pendudukan adalah ilegal di bawah hukum internasional dan mungkin merupakan kejahatan perang. Qatar mengutuk polisi Israel menyerbu komplek Masjid Al-Aqsa dan serangan terhadap jemaah. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri mengatakan itu adalah provokasi terhadap perasaan jutaan Muslim di seluruh dunia dan pelanggaran berat hak asasi manusia dan kesepakatan internasional. Qatar mendesak komunitas internasional untuk bekerja mengakhiri agresi berulang Israel terhadap Palestina dan Al-Aqsa. Ia menegaskan kembali dukungannya untuk perjuangan Palestina dan hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967. Turki mengkritik Israel dan menuduhnya melepaskan teror pada warga Palestina setelah polisi Israel menembakkan peluru berlapis karet dan granat kejut. Beberapa pejabat Turki mengkritik Israel dan menyerukan negara lain untuk menyuarakan kecaman. Sementara pernyataan Kementerian Luar Negeri mendesak Israel untuk segera mengakhiri sikap provokatif dan permusuhannya dan bertindak dengan alasan malu pada Israel dan mereka yang tetap diam dalam menghadapi serangan yang memalukan, kata juru bicara kepresidenan Turki Ibrahim Kalin. Kami meminta semua orang untuk melawan kebijakan pendudukan dan agresi negara apartheid ini. Direktur Komunikasi Turki, Fahrettin Altun mengatakan kepada televisi pemerintah Israel melanggar hak asasi manusia dan akan membayar harganya. Ketika partai-partai oposisi menggemakan kecapan pemerintahan dalam tanda persatuan yang jarang terjadi. Menyerang orang tidak berdosa yang sedang berdoa jelas merupakan teror, kata Altun. Kami melihat bahwa serangan terhadap orang-orang Palestina ini bertentangan dengan hak asasi manusia yang paling mendasar. Arab Saudi mengecam rencana penggusuran warga Palestina di lingkungan Sheikh Jarrah. Arab Saudi menolak rencana dan tindakan Israel untuk mengusir puluhan warga Palestina dari rumah mereka di Yerusalem dan memaksakan kedaulatan Israel atas mereka, kata Kementerian Luar Negeri Kerajaan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan pada Al Arabiya milik Saudi. Pihak Uni Emirat Arab mengecap tindakan Israel, UEA yang menormalisasi hubungan dengan Israel tahun lalu, mengutuk keras bentrokan dan potensi penggusuran dalam pernyataan Menteri Luar Negeri UEA Khalifa Al-Marar dan mendesak otoritas Israel untuk mengurangi ketegangan. UEA perlunya otoritas Israel untuk memikul tanggung jawab mereka sejalan dengan hukum internasional untuk memberikan perlindungan yang diperlukan bagi hak warga sipil Palestina untuk menjalankan agama mereka dan untuk mencegah praktek yang melanggar kesucian Masjid Suci Al-Aqsa.